Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Gede. Tuh dari nafkah 200 JP-nya si RO tuh. Terus si ini hostnya ini lantam juga ya, nyuruh si Onyo makan di luar. Gila kok. Gila kau ya. Saya pengen makan itu deh, oyster. Harusnya nggak bisa dikirim mas saya. Iya. Amis lah. Tapi mau udah lama banget. Tapi pengen makan ini Kita makan Singapura deh. ke Singapura kan dulu. Yuk, Tete yuk Singapura yuk. Bo, Tete ke Singapura. Kenapa? Mau cuma makan oyster. Saya tahu bu duitnya. Enggak lah, 200 juta kan. 200 juta PP Singapura, enggak lah, duit mah nggak usah pusing. 200 juta kan, PP Singapura mah enteng lah ya. Berkorban banget ya biar si abangnya nempel terus. Gue yakin dia yang biayain hidup si. Atau video dulu antara mantan istri dan juga mantan pacar. Lalu yang di bagian bawahnya foto yang sekarang dan yang sekarang. Alright. Pokoknya Cika nggak ngebosenin, cantik Cika tuh. Semua tentang Cika. Tapi di sini juga ada pendukungnya Endah. Berdasarkan komentar di sini dominan Cika tetap lebih unggul. Alright, gue bilang pemenangnya adalah Cika. Nemu artefak, bisa dibilang ini video fosil guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayar. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalau tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar guys. Seperti biasa kita mau ngebahas video-video yang lagi viral banget. Nah ini banyak banget nih video-video fosil. Mulai diungkap-ungkap sama netizen, rame banget dah pokoknya ya. Seperti biasa sebelum memulai video reactionnya, kita mau mengapresiasi dulu buat para sultan-sultan kita yang sudah mensupport channel ini. Ya kira-kira ada siapa saja ke sultan-sultan kita? Oke, yang pertama datangnya dari Suci Dewi. Tadinya aku mau masakin akang daging kurban 2 porsi, tapi males ntar jadi mau kondo. Mana komen aku 2 kali lewat minta dimasakin aja sono gih sama ayang colek Rena Anjeli. Oh, kamu komen 2 kali aku lewatin ya, maafin ya, saya ilaf. Maafin ya, saya so sibuk, kan saya CEO 2000 toko. Toko orang maksudnya. Akang aku marah nih, nyariin aku tapi komen aku nggak dibaca-baca 2 kali. Kumasi akang teh belum tua udah pikun, kalau ayang aja nggak pernah kelewat. Iya maaf. Yaudah ntar gue ganti pakai daging kurban ya. Terus yang berikutnya ada Susirianti. Pokoknya yang terbaik saja buat Ruben Onsu, Onyo, yang penting mereka bahagia, sehat, sukses selalu. Yang penting gak kembali ke Sarkawi. Hongkong selalu hadir walau jarang komen. Siap dari Hongkong ya. Tadi si Suci juga dari Australia. Lalu yang berikutnya ada Rena Anjeli. Netizen ngapa mengerdeka yeay. Ikut lomba apa kalian guys? Ayang aku cari panjat pinang gak ada. Kamu nggak usah cari panjat pinang ya. Kamu panjatin aja Oke, terus ada siapa lagi sultan kita? Ada Rena Anjeli lagi. Aku mau tanya apa coba? Jadi lupa gara-gara ayang pisah-pisahkan pipis. Ayang nakal banget ih. Enggak, ini kan komentar terkait video yang kemarin. Maksud aku tuh gini, Bang Ruben kan bilang kalau makan jengkol sama pete dia kagak mau. Alasannya karena bingung bau pesinya apa, itu alasannya. Makanya gue punya ide, jangan sampai disatuin karena nantinya bahaya. Itu WC bisa kena radiasi. Anjir, WC kena radiasi kayak apa bentuknya ya? Oke, buat para sultan terima kasih banyak. Semoga rezeki para sultan kita ini selalu diberikan kelancaran dan terus berlimpah, amin. Dan buat para penonton juga semoga rezekinya terus berlimpah, amin guys ya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Di capture yang pertama ini ada postingan dari Kokohiro Cimot. Cika Jessica dan Ruben Onsu sah dalam cinta bersama selamanya. Iya, alhamdulillah akhirnya kita menjadi kita. Keren banget ya, foto weddingnya udah kemana-mana. Oke, ini ada video, ini viral banget loh 13 jam yang lalu dari Bang Alfian Syahputra. Di atas ini ada 2 perbedaan foto dulu atau video dulu antara mantan istri dan juga mantan pacar. Lalu yang di bagian bawahnya foto yang sekarang dan yang sekarang. Alright. Yang
mantan istri ya sudah berubah ya dari yang dulu dengan yang sekarang. Jelas perubahannya jauh banget ya menurut gua secara pribadi gitu ya. Lalu yang Cika sebelah kanan, dulu dengan sekarang kalau gue perhatiin ya nggak ada yang berubah sih. Kalaupun ada perubahan mungkin dari make up, tapi ya natural, tetap segitu-gitu aja tapi tetap cantik gitu. Sekarang gue mau cek komentar netizen. Menurut saya masih cantik Kak Jessica. Padahal Wenda udah operasi loh, masih kalah cantik sama Cika. Fans Enda suka ngebandingin Gio sama Ruben. Bener-bener sekarang coba bandingin Enda sama Cika pas para fansnya yang nggak terima, coba lihat pada komen ya. Maklum fans suka yang nyenggol, giliran disenggol balik labakan. Cika Jessica dari dulu tetap sama, nggak ada yang dirubah, cantiknya masih asli. Oke, cakapan Cika, bisa-bisanya Ruben putus sama Cika. Apapun ceritanya tetap Enda di hati. Oke, cuma di hati lu yang lain ogah. Cantikan Cika, oke. Cika lebih cantik, Cika lah dari dulu sampai sekarang masih cantik. Kenapa nggak sama Cika? Oke, sandingan juga sama mantan Ruben yang lain. Oh sama itu Desi. Foto Desi dulu yang dulu juga cantik loh guys. Waktu masih muda cantik dia, waktu masih SMA itu. Nggak berubah ya, karena memang nggak ada yang dirubah sih. Kalau untuk Desi ya, ngapa kita bawa ngomongin Desi ya? Desi kan bukan mantan ya, cuman pernah dekat gitu ya. Dari dulu Cika cantik, cantikan Cika nggak ada yang dipermak. Oke. Kemudian Enda, oke. Pertama kali ngefans sama Cika. Tetap di sini komentarnya banyak Cika kok. Ya, ini Cika lagi, ini Enda. Itu Enda yang dulu ya? Oh bukan, berarti dia nanya, ini Enda yang dulu katanya gitu. Iya, itu Enda yang dulu. Emang begitu. Ini kalau nggak salah waktu masih di Cibi-Cibi itu ya. Pokoknya Cika nggak ngebosenin, cantik Cika tuh. Semua tentang Cika. Tapi di sini juga ada pendukungnya Enda gitu ya guys ya. Oke lah, kita hempaskan dulu yang dulu. Lalu bagaimana dengan yang sekarang? Ya sudah, dua-duanya adalah wanita cantik gitu. Cuman kembali lagi semua adalah selera gitu ya. Cuman kalau berdasarkan komentar di sini dominan Cika tetap lebih unggul. Alright, gue bilang pemenangnya adalah Cika. Nemu artefak. Oke, ini bisa dibilang ini video fosil guys. Video lama banget ya. Karakter setiap orang, dan nanti ternyata 5 orang ini akan mencoba untuk kita lihat. Jadi R itu buat Cika tuh udah dari dulu. Cika ini ngebet banget sama R. Apa ini guys? Coba ini masih video lama kah? Ini dari bekas yang dulu, banyak hadiah-hadiah dulu. Aduh, Miss dikasih, M. atau ini banyakan beli sendiri? Yang mayoritas beli sendiri. Belanjanya sih online. Online. Berapa? Gitu sih guys, Leo tuh gitu emang. Leo gitu. Pas ada gaji, aku minta ininya transparansi. Apa aja yang udah kita kerjakan, apa aja gajinya itu wajar dong ya. Terus dikeluarin. Nah kan, kalau Ero bisa memberikan transparansi mengenai pekerjaannya dan honornya sama kamu, kenapa kamu tidak bisa memberikan transparansi tentang pengelolaan keuangan kamu kepada dia? Kan dia yang susah-susah kerja, kamu hanya tinggal minta-minta saja. Wajar kan? Kan kamu yang bilang. Diminta transparansi pengelolaan keuangan malah larinya ke rumah lah, lari ke pinjol lah, lari ke deposito lah, lari ke HIP lah, lari ke perselingkuhan lah. Mau utang dia seumur hidup, mau penyakit dia seumur hidup, urusan kau sudah tidak ada dengan itu, kau sudah bercerai. Urusan kamu adalah pertanggungjawaban. Masa kamu hanya mau minta-minta saja, tidak ada pertanggungjawabannya? Kau pikir RO itu orang apa? Orang sinting ya? Apalagi sekarang kamu sudah punya pacar baru. Ya RO harus memastikan bahwa uangnya tidak disalahgunakan. Itu kan wajar ya. Pekerjaan pacar kau juga tidak jelas apa? Ya wajar lah kalau RO mulai khawatir. Nggak boleh gitu sih. Kadang-kadang juga mampir di Mang Fafamat. Fafamat. Tiba-tiba banget anjir pakai Fafamat. CO 2000 toko, kantornya cabang sampai ke luar negeri. Begitu pulang token habis. Izin. Soalnya ada yang ngebahas masalah token nih guys. Live kangen buat event-event, kangen buat tim-tim Sarakus ya. Maklumin soalnya saya belum bayar dan token listrik udah tuntutan soalnya, jadi saya terpaksa pakai lampu dari handphone ini ya, soalnya mau bayar token listrik. Coba kalian ngegip lah guys, ayo biar saya bisa WD gitu ya buat bayar token.
Kebangetan lu teh, jangan gitu Emang dia seneng gelap-gelap guys, dia nggak suka yang terang-terang. Ya dan juga ini kan lagi mode hybrid guys ya. Hybrid itu hemat guys. Ya, jangan suka gitu kalian mah. Si pendukung-pendukungnya si Jendes ya pada geger, pada heboh bilang katanya nggak ikhlas ya uangnya sudah dikasih kok kirim tim audit. Ini Nggak nih. ikhlas ya katanya orang kaya kok kirim tim audit, nggak ikhlas Nggak ya terima, uang tau. segitu kok sampai kirim audit padahal buat anak-anaknya. Bentar bang, soalnya gue pernah lihat nonton juga video di mana itu pendukungnya Enda atau bala-balanya Enda, apa panggilnya sih, bala-bala Sergius atau apa nggak ngerti gue. Mereka tuh kayak katanya nggak ikhlas, pokoknya ada lah ngebahas terkait tentang audit ini guys. Mereka tuh kayak nggak terima gitu. Nggak ikhlas satu orang kayanya. Coba bayangin uang 200 juta buat kebutuhan anak ya. Nggak mungkin kalau semuanya dipakai untuk kebutuhan anak. Pasti mantan istrinya juga ikut pakai. Tahu sendiri, biasa hidup dengan mewah, biasa punya duit banyak, biasa punya barang-barang branded. Setelah bercerai anyep. Gimana kalau nggak ngandelin uang nafkah 200 JT? Masa iya mau ngandelin CEO 2000 toko itu? Coba deh dipikir pakai logika, pakai nalar ya kan? Masa iya? Ngandelin siapa kalau bukan mantan suami? Bang, gas bang. Ternyata ya dari mantan istri punya chat untuk mengintimidasi mantan suami. Serem. Ada 3 bukti si Jendes mengintimidasi mantan suaminya. Kok serem ya? Tapi kok di depan media kok sok-sokan jual air mata, sok-sokan melo. Kalau dilihat ya depan kamera tuh kalem gitu ya kan, soft spoken gitu. Kok ternyata kayak beringas banget ya. Sampai mantan suaminya aja diintimidasi, apalagi orang lain yang nggak suka sama dia. Nanti depan kamera ditanyain, nanti kayak gini, saya berjuang untuk anak. Hey, gue rasa ya si Jendes itu punya bipolar deh, gue rasa. Kadang sedih, kadang marah, kadang tantrum gak jelas ya kan. Maklum mungkin lagi bingung karena kan dia donaturnya sudah berhenti ya kan. Sekarang ngandelin diri sendiri. Kalau ngandelin pacarnya si CEO 2000 tuh kok nggak mungkin. Sok-sokan bilang katanya mau ngebiayain anak mandiri. Aduh jangan sok, gue rasa ya ujung-ujungnya juga minta duit dari mantan suami. Walaupun itu kewajiban nafkah, tapi gue rasa nggak mungkin lo nggak kuat buat ngebiayain anak lo sendiri ya. Anak lo tuh sekolah di sekolah elit ya, bukan sekolah ece-ece, sorry. Jadi gue rasa lo jangan halu-halu gila deh. Video aku di-save nih sama Haji RO. Aku nggak tahu kenapa, tapi mungkin kamu kangen ya udah nggak tap-tap 200 juta lagi. Atau mungkin kamu ngerasanya sekarang hemat yang nggak ada aku. Iya dong. Ya ginilah Haji RO, dengan segala hormat aku yang ini tidak terlalu menyebalkan ya. Nggak perlu juga di tap 200 juta. Ya kalau kamu kangen sama aku, bolehlah kita ketemu di Brownies. Ngarep lo Nanti ya. aku nyanyiin deh lagu spesial buat kamu ya. Dan udah itu aja sih Ajero. Ya semoga kita bisa ketemu ya. Ngarep diundang di Brownies dia. Opa sini Opa. Hari ini aku bikin cemilan sehat buat kamu. Kamu cobain ya. Ini krimnya aku ganti pakai Greek yogurt. Jadi saya banyak dong makannya. Kamu pinter banget sih. Iya, makasih ya. Udah TF belum, Bun? Apaan? Yang tadi? Sekarang banget? Iya. Bentar deh. Opa, aku tahu ini kamu yang isi. Saldonya habis itu ya? Kamu langsung isi lagi saldonya. Pakai buat apa sih? Papi pakai buat nonton drama. Drama pendek? Iya. Bayar terus ya? Bayar terus lagi. Ya, pantesan duitnya Kita belajar dari SW, dari hidup sederhana lalu dengan suami diratukan sampai semua bisa kebeli, tapi boro-boro bersyukur dan berterima kasih. Yang ada setelah pisah menjelek-jelekan mantan suami yang sudah mengangkat derajatnya. Apakah selama 11 tahun ini tidak ada kebaikan? Alam semesta pasti tidak terima. Tuhan akan memberlakukan sistem tabur tuai. Semakin kamu berisik, semakin ketahuan sifat aslinya. Ini postingan dari Dewi Nanda Dewi Nabila. Izin. Masih dengan berita 11 tahun menderita cenah si selang. Beredar lagi video ini, dicari lagi sama netizen. Coba kita lihat dulu. Semuanya gila ya, dari atas sampai bawah semuanya lengkap guys. Iya. Wow.
makanan buat Papio mana? Katanya kamu suka bikin steak, suka bikin daging-dagingan. Itu daging steak. Mana? Guys. Enggak, Cici Talia juga suka Iya, steak. ini jadi Cici anak-anak Talia, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Jangan. Gede. Jangan lah. Masak masih juga? Iya, masakan beda. Kamu masih masakin juga? Masakin. Pengen denger langsung ke komennya aja ya. Aduh, rugi bandar lah kita lama-lama ini. Aduh. Ini makanannya apa, Wendet dong? Ini kulkas, jadi Oke. kulkasnya tuh bagi. Tuh, gue bingung deh. Bentuk kulkas orang kaya, kita bingung mana bukanya, say. Itu coba. Lanjut. Selang. Sayur-sayuran aku yang gak jelas deh, makanan-makanan. Jadi wanginya Kau bilang pula kau menderita. Terus nanti ada yang bilang tuh junjungannya. Emang menderita itu tentang duit aja, tentang ini katanya. Ya intinya lihat tuh. Kau lihat tuh. Dia aja beli ternyata si Papio CEO makan steak juga loh di situ. Tuh dari nafkah 200 JP-nya si RO tuh. Terus si ini hostnya ini lantam juga ya, nyuruh si Onyo makan di luar. Gila kok. Gila kau ya. Miss M ya lagi dirujak sama netizen guys ya. Udah gini. Saya pengen makan itu deh, oyster. Harusnya nggak bisa dikirim mas saya. Iya. Amis lah. Tapi mau udah lama banget. Tapi pengen makan ini Kita Singapura deh. Singapura kan dulu. Yuk, Teteh yuk Singapura yuk. Bo, Teteh ke Singapura. Kenapa? Mau cuma buat makan oyster. Saya tahu bu duitnya. Enggak lah, 200 juta kan. Bahasanya. Main-main dah. 200 juta kan PP Singapura. Itu kenapa pada bento-bento pak? Mana? Ini di sini. Merah ini. 200 juta PP Singapura. Enggak lah, duit mah gak usah pusing. 200 juta kan PP Singapura mah enteng lah ya. Berkorban banget ya biar si abangnya nempel terus. Gue yakin dia yang biayain hidup si Saya baca komentar ya guys ya. Masih banyak sisa duit dari Ruben buat jalan-jalan ke Singapura ya. Yang nyari duitnya mah makannya sama sambal jengkol tuh kan. Tapi yang terima duitnya makannya mewah banget, sampai ke Singapura pulang pergi cuman buat makan doang. Bang Ruben makannya sama jengkol tuh. Kemarin udah gua react videonya, tadi siang tayang ya. Kadang ngenes gua ngelihatnya, tapi emang kembali ke selera ya. Bang Ruben emang seleranya gitu, jengkol, pete. Kadang kalau lagi nggak ada apa-apa, telur ya digoreng pakai terigu gitu. Sederhananya udah pakai sambal udah gitu ya. Ditegur sama papi seolah-olah kamu jangan ngomong 200 juta. Nyindir gua kan belum mampu ngasih 200 juta ke kamu. Aku cuma bisa nebeng doang. Pengen kayak Nagita pas nyedam makan mie di Singapura terus langsung pulang. Awas lo ya, sombong banget ya 200 juta. Pulang pergi ke Singapura ntar nih gua ngadu ke sultan-sultan gua tuh. Asik jalan-jalan dapat uang ratusan juta kayak enak tuh CEO. Adek dan timnya makan-makan dan jalan-jalan terus. Bagus terus mom. Mom, yuk PP ke Garut. Mom di sini banyak dodol lah mom. Lu mah malah ngajak ke Garut, orang mau ke Singapura juga. Itu ada kata 200 juta kan. Musuh bertanya, Endala adalah jejak digitalnya sendiri. Audit. Langsung ditegur, langsung kicap ya. Muka CEO gelisah takut dimintain bayar. Iya. Dan gila loh, transferannya itu yang paling kecil yang katanya nggak 200 juta. Nggak semuanya 200 juta kok. Lo tahu kebanyakannya 220, 45, 265 juta. Satu doang. Ini menurut data dari bank pengacaranya RO. Satu doang yang ada real di itu bawah ada datanya 200, yaitu 186 juta. Parah ya. 186 juta. Apa nggak cuma tinggal 16 juta lagi udah 200 juga anjir. Parah ya Mom ya. Anjir. Udah gitu dengan santainya bawa laki ke rumah. Itu ya. Nih otaknya di mana? Orang kalau punya intelijensia dan punya nalar, punya IQ, EQ, ya, IQ, EQ, EQ, yang standar lumayan, nggak mungkin
sampai mau ngelakuin seperti ngebawa laki masuk ke rumah yang mana rumah masih dibiayai oleh seseorang. Yang notabene dulu mantan kekasih, mantan suami, masih bukan mantan ayah ya. Pengacara nggak ada mantan ayah ya. Nggak ada mantan ayah. Masih ayah selamanya, forever ayah dari anak-anaknya. Nggak mungkin. Itu berarti antara memang nggak nganggep, nggak pernah menghargai, nggak pernah nganggep. Terus memang kurang cerdas, mungkin ya, diduga nih kurang IQ-nya kurang, EQ-nya kurang. Ya, nggak habis pikir loh gue. Serius gue nggak habis pikir. Lu lagi butuh nih, udah ngedil-dilan nih. Terus lu udah tahu juga rumah juga bukan lu yang bayar. Itu rumah isinya, sofanya yang didudukin, semua peralatan untuk furniturnya dibayarin sama mantan. Rumah lu juga tahu, tanah yang lu berdiri tuh bangunan sama rumah yang zaman dulunya itu di atas sertifikat tanah rumahnya mantan suami. Kok ya bisa gitu loh ngebawa laki masuk. Itu gue bingung itu guys. Emang aneh surane. Iya kan, udah gitu lakinya masuk nih, kayak ngerasanya nih rumah gue juga gitu. Itu ada apa ya, kelihatan gitu loh, kelihatan pedenya. Begitu masuk ke rumah, buka pintu, gagang pintunya, duduk di sofa, ngeluarin kopi, turun dari mobil, di shoot gitu ya, naik tangga ke atas, buka pintu. Paling enak ngopi di rumah sore-sore, anjir. Kok lu bisa pede banget lu ya? Nggak, kok bisa gitu, ini laki segitu pedenya gitu loh terhadap rumah, harta benda, yang mana rumah itu atas nama orang lain gitu. Dua-duanya sih. Si perempuan masih mending ya, dia punya sharing darah daging gitu ya. Si laki ini juga gue bingung sekali. Pede banget, udah ngerasa kayak di rumahnya sendiri. Gua nggak ada ya, sorry ya. Mamski itu bukan tipe pengiri. Tapi Mamski membeberkan fakta. Kalau kamu nggak terima, tolong kamu cuci otak lagi deh. Coba tanya ke guru agamamu sana. Tanyalah ke pastor atau ke pendeta. Kan ini besok minggu toh. Coba kau tanya. Bapak, boleh nggak sih pasangan belum nikah baku ciong, baku polo di publik, baku jilat, begini-begini, boleh nggak? Coba kau tanya pendeta kau. Ya. Kan besok hari Minggu toh. Baku pegang, baku polo, baku ciong. Coba kau tanya dulu. Ya, kau pergi ke gereja toh besok hari Minggu. Semua pun sama. Kita tidak bicara soal satu keyakinan ya. Semua keyakinan. Saya yakin tidak ada satu keyakinan pun yang membolehkan perempuan laki belum menikah selalu ada dalam satu tempat di mana itu ada kamar, ada rumah, berpegang-pegangan, di dalam rumah ada kamarnya, ada tempat privasinya. Untuk mereka di situ, untuk terus di depan kamera juga mempertontonkan, memperlihatkan suatu bentuk gerakan-gerakan tubuh yang tidak pantas dilihat. Coba kau tanyalah, kau punya guru. Guru, sudah guru. Apa si Enda cuci tangan? Oke. Oh ini nih si Barbar nih. Sarwenda comeback live bersama partner berkebutuhan khusus. Barbar nih. Live bersama partner berkebutuhan ini khusus. yang baju ini anjir. Iya. Menurut lu gimana nih? Sarwenda collab dia kartu as.
Menurut gue ini pencucian tangan deh. Pencucian tangan tuh. Iya, mau biar kelihatan baik lagi nama dia. Nama lu udah buruk anjing. Mau gimana pun lu pindah Islam juga buat apa nggak bisa. Nggak bakal bisa. Nggak bisa. Lu tuh udah jelek banget, lu jadi public enemy anjing. Sarwendui nggak makan. Dia soalnya redui anjing. Jadinya dia harus pakai orang berkebutuhan khusus supaya orang lupa anjing. Wah baik banget apa segala macem gitu-gitu. Cukup. Kasih tahu. Cukup. Udah, capre udah. Sobat keren lu kayak begitu. Sobat keren. Lu mau dibilang apa anjir? Lu mau collab sama berkebutuhan khusus, nama lu tuh jelek juga anjir nih. Di otak gua, kalau udah namanya Sarwenda, bakal sampai gua tua, bakal sampai punya gua cucu anak. Sarwenda di mata lu jelek. Lu jelek, mata gua jelek. Metanya nggak berhasil kayak gitu ya. Orang-orang nggak bakal lupa tentang kelakuan bejat lu itu anjing. Oke, cuman kita gosip dulu ya kan. Ada seorang perempuan lewat di beranda aku tadi. Dia bilang gini, aku tuh kalau live itu nggak pernah pakai filter, Oh iya, gue guys. pernah lihat. Si Eda ngomong kayak gitu. Bagaimana mau pakai filter kalau kau sudah operasi plastik? Gimana sih ceritanya? Iya, aku pun kalau sudah operasi plastik nih, apa yang mau ke operasi ini nggak usah pakai filter lagi. Kau tuh sudah jelas-jelas operasi plastik dari mantan suami, ya ngapain juga kau pakai filter jualan? Makanya ingat siapa yang merubah muka kau tuh, mantan suami yang kau hina-hina itu loh, bodoh. Ya ngapain juga pakai filter? Artis-artis yang lain kan yang sudah OP, yang sudah panjangin dagu, yang sudah filler bibir itu, mereka tuh nggak pakai filter mereka. Ya karena mereka sudah merasa diri cantik, karena mereka tuh sudah merubah gitu loh. Yang dari sebelumnya, jadi ada perubahan di muka mereka. Jadi mereka nggak usah pakai filter. Bodoh kali anak ini. Bukan anak ini, bodoh kali perempuan ini. Otomatis lah. Kalau aku pun nih dioperasi ini nggak mau aku pakai filter. Tapi kan aku belum operasi, makanya aku pakai filter. Gitu loh. Semuanya sun gae dukungannya kabeh. Aku wes lama nggak upload nang sosial media. Iki waktu sing tepat gae aku ngomong be awakmu. Sagoronge aku pingin kabeh semua itu ngerti. Le aku dan bojoku Franda kita baik-baik aja. Ngono lho. Suwun wis dukung awak dhewe. Suwun wis dukung kabeh. Muga-muga kita iso tetap nyebarno cinta dan hal positif. Mungkin kabeh krungu wesan masalah fitnah sing negatif, tapi awak dhewe milih ndabale, gak emosian. Soalnya awak dhewe ngerti, akeh sing wong di luar sana tuh nggak ngerti masalahnya seperti opo. Untuk setiap Samuel Lovers tetap percaya tantangannya mek sementara. Iki sing buat kita makin kuat, makin teguh, makin sabar. Posisi, aduh. Mendadak banget anjir pakai bahasa Jawa. Nggak mau kalah saing dengan CEO. Frada tolong ini suaminya dibius dulu. Bang, udah bang, pakai bahasa Indo aja. Kali ini CEO nyamar jadi apa bang? Si CEO itu kan makan steak. Oh iya, anak-anak juga makan steak. Anak-anak lagi ya kan selalu. Tapi sih anak-anak itu selalu jadi alasan. Oke, anak-anak makan steak. Tapi kan lebih banyak kan siapa makan steaknya? Kalian apa si CEO itu? Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada kata salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow aku TikTok yang videonya gue reaction. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.